Awalnya saya berdoa. Kemarin di Nes Mamasa dalam perjalanan kembali ke sini, saya telepon Pak Ketua. Nah telepon, namanya Pak Pakilan boleh Pak Ketua dari Spanduk lah. Mama Pak Spanduk ini. Nah padahal kita usaha lah nak wah rata-rata kan dia. Sapo tak siara. Wah, saya bilang begini Bapak-Bapak Ibu. Ini pekerjaan Tuhan. Tidak boleh, tidak terpublikasi dan itu sudah ditahu semua. Ada seolah-olah benar. Karena saya yakin nurani orang-orang yang bekerja Roh Kudus bekerja dalam diri. Kelihatan kepada dunia bahwa seolah-olah ada penularan. Kalau seandainya tidak jadi, dewa tak dikalui. Saya bertanggung jawab. Bukan Ketua Sinode, tidak semua. Tidak mungkin Tuhan dikalahkan. Supaya orang tahu kalau Tuhan mau memutus dan mengurapi hamba, tidak ada yang bisa menghambat. Tidak ada. Biarkan nanti kita publikasi. Ada settingan bahwa ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan Roh Kudus, ini urapan Allah sendiri, dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa membatalkan pengurapan, pemutusan, pemilihan kepada seorang hamba Tuhan. Dia adalah jemaat kita. Doakan karena Tuhan pasti mengasihi mereka. Nanti akan begitu. Dan pada akhirnya Allah akan mengatakan, oh jago tuh nggak ada yang di Sri ya tonta bisa 2 bulan nih ma orientasi tak tadi sesigala dikasih ternyata menurut tak dia ya pandita kayak sekarang ini Ibu Sri senyum-senyum siapa karena apa tahu tak kursi senyum-senyum. Jadi saya panggil dia Bapak Ibu ke kantor, kami diskusi lama dan saya melihat ini orang yang dipilih Tuhan. Sehingga saya tidak pernah lagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu keluarga jangan merasa kecil hati dengan apa ya. Ini luar biasa hidup saya. Karena ini menjadi kesaksian. Jadi orang-orang yang pasang itu menurut saya tidak ada salah. Jangan jadi hati. Biarkan supaya terpublikasi. Seolah-olah mereka ini mengatakan walaupun kami tidak mau tapi Tuhan mau. Tuhan mengasihi dia. Tuhan memilih dia untuk jemaat Hosanna. Ini luar biasa. Saya katakan kesaksian. Dia selalu siap untuk diajar. Nelayan. Kalau harus rendah hati, ya memulakan kau. Kemudian yang tak kalah penting dan bahkan itu yang terutama, andalkan Tuhan dalam pelayanan. Pasti Anda akan berhasil. Keberhasilanmu di mana? Di dalam Tuhan. Meskipun kadang tidak ditolak, itu lumrah. Itu Saudara Sri Widiawati. Maka di tengah-tengah jemaat pada saat ini akan diurati dalam jabatan sebagai pendeta yang ke 423 dan atas rancangan dan perkenan Tuhan maka pengurapan kita laksanakan pada saat ini. Dasar Alkitabiah jabatan pendeta bahwa sesungguhnya gereja adalah persekutuan yang diperintah dalam kuasa Allah
oleh Roh Kudus. Karena itu gereja tunduk dan taat kepada Kristus yang adalah Bapa. Firman Tuhan dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11-12. Oleh karena itu jabatan gerejawian pendeta, penatua dan diaken adalah pemberian Kristus bagi jemaat agar tuntunan penyertaan dan pemberian Kristus dapat dialami secara nyata yang olehnya jemaat diperlengkapi sehingga mampu melaksanakan pelayanan. Berdasarkan pemahaman demikian, maka kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkenan memilih, memanggil dan menetapkan hamba-Nya yang hari ini akan diurapi dalam jabatan sebagai pendeta gereja yang memasak, yaitu Vikaris Sri Widiawati STL. Tugas-tugas pendeta menurut tata rumah tangga gereja kita: 1. Menyatakan jaminan damai sejahtera dan berkat Allah kepada jemaat melalui penumpangan tangan atas jemaat dalam setiap akta salam dan berkat, karena dia diurapi. Melayani sakramen, melaksanakan pengurapan, pemberkatan dan peneguhan, mengawasi kemurnian ajaran dalam gereja, melayani kebaktian jemaat, melaksanakan pengembalaan, menyelenggarakan pembinaan dan pengajaran warga gereja, memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga gereja untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani, melaksanakan pelayanan sebagai rohaniawan pada pelantikan jabatan pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan. Dengan demikian nyatalah betapa mulia jabatan pendeta itu karena ia melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Baginya dan dari Yesus selalu terdengar suara, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20, jaminan pengutusan Yesus pada murid-murid. Sebelum kita akan menyaksikan kesaksian iman, janji dan kesediaan calon pendeta vikaris, kita akan mendengarkan dulu pembacaan dan penandatanganan surat pernyataan bersedia menjadi pendeta gereja. Silakan. Perjanjian pernyataan bersedia menjadi pendeta gereja Toraja Mamasa. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung, pada hari ini Sabtu 11 Juni 2022 di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Vikaris Sri Widiawati STH menyatakan dengan sungguh-sungguh kesediaan untuk menjadi pendeta gereja Toraja Mamasa dan berjanji: 1. Menyerahkan seluruh hidup bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dan melakukan tugas jabatan pendeta secara bertanggung jawab demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. 2. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pelayanan gereja Toraja Mamasa. 3. Dengan iman mentaati firman Allah sesuai kesaksian Alkitab dan menjaga kemurnian asas ajaran gereja Toraja Mamasa serta menjunjung tinggi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam gereja Toraja Mamasa. 4. Memelihara kekudusan dan kewibawaan jabatan pendeta serta tunduk pada teguran gerejawi bila saya menyimpang dari kehendak Allah. 5. Demi menjaga netralitas pelayanan, saya tidak akan terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak akan menjadi pengurus partai politik. Yang 6, jika di kemudian hari saya beralih tugas ke pekerjaan lain yang bersifat mengikat dan penuh waktu, pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri,
atau jabatan perwaktu lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tugas organik gerejawi, maka dengan rela hati saya bersedia untuk dibebas tugaskan dari pelayanan gereja Toraja Mamasa. Osalo 11 Juni 2022, saya yang berjanji Vikaris Sriwidiawati SPH. Anda sedang berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang menyaksikan. Jawablah pertanyaan ini dari hatimu yang paling dalam dengan penuh keyakinan. Saya akan menanyakannya satu persatu. Naiknya barangkali berbeda. Setelah ada naikan pertama. Yakinkah saudara dengan sungguh bahwa panggilan yang jatuh atas diri saudara untuk menjadi pendeta Gereja Toraja Mamasa adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah kau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, percayakah saudara bahwa firman Allah yang disaksikan di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya dasar kebenaran yang menuntut pada keselamatan, sehingga engkau harus berpegang teguh kepadanya dalam hidup dan pelayanan? Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. 3. Berjanjikah saudara dengan sungguh akan mengemban fungsi jabatan ini dengan setia menjaga urapan ini, serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan perlakuan menyimpang dari kebenaran? Apakah saudara-saudari Sri berjanji? Ya, saya berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan panggilan Tuhan dan atas keyakinan iman serta janji saudara untuk melayani Tuhan dan jemaat, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mengurapi saudara ke dalam jabatan pendeta sebagai pendeta Gereja Toraja Mamasa yang ke-423 di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh umat, karena saudaralah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi gembala jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan berlutut. Teman-teman, silakan kita sama-sama menuju ke STH. Kiranya menyertai saudara di dalam pelayanan ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Saudaraku Sri Widiawati, kawan sekerja di ladang Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang mencari berkat dalam pengurapanmu saat ini. Roma 12 ayat 11 sampai 14. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Saudaraku, rekan sekerja di ladang Tuhan, Sri Widiawati, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi berkat dalam melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Rekan kerja yang terkasih, firman Tuhan saya akan baca dari Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Sri Widiawati STH, rekan kerja di ladang Tuhan. Dalam mengemban tugas pelayanan sebagai pendeta, dengarkanlah firman Tuhan yang akan diteruskan kepadamu dari Amsal 4 ayat 23 dan 26 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan pula jalan yang rata, dan tidaklah tetap segala jalan. Janganlah menyimpang di kanan atau di kiri, jauhkanlah hatimu dari kejahatan. Amin. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Sudah diawali istilah dan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu sebenarnya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Allah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai umat. Yesus adalah Tuhan dan kamu. Amin. Saudaraku Sri Widiawati, sebagai rekan kerja di ladang Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Kolose pasal 4 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 menjadi penuntun dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu akan tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Sri Widiawati, rekan sekerja di ladang Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi kekuatanmu dalam mengemban tugas pelayanan ke depan. Dari Matius 10 ayat 16 yang berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Sri
anak Allah dari mende kadan nang kami solo kamalino lamai kamsal palayan ketaluna lesoan ketaluna serap pemakan pak natuna. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada bawah hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Saudaraku Sri Widiawati, sarjana teologi, teman sekerja di dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkanmu dalam mengemban tugas dan utusan dari Tuhan. Saya bacakan dalam Yudas pasal 1 ayat 21 sampai 23 berbunyi, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sampai menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Sri Widiawati, terimalah firman Tuhan yang dalam pelayanan. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membantu. Amin. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenalanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Amin. Mari kita berdiri, Bapak Ibu jemaat sekalian. Dekat Mazmur 134. berkuasa di surga dan di bumi, dan yang telah memanggil dan menetapkan
dan mengutusmu akan menyertai pelayananmu dari saat ini kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Ada. Ya, Bapak Ibu, kita menyaksikan pemasangan jubah atau tunggal sang tunggal jabatan dan pelayanan yang dipasangkan, dan kami akan memasangkan kolar ini adalah tanda urapan suara Tuhan, dan ini sama dengan rantai anjing. Ikan.
perkenan tangan Tuhan untuk keputusan dan urapan seorang hamba Tuhan. Sambutlah pendeta ini dengan sukacita karena dia akan melayani dan mengembalakan saudara-saudara dalam nama Sang Pembala Aku yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan bimbinglah dan dukunglah dia dalam pelayanannya dan doakanlah selalu supaya pelayanan hamba Tuhan ini menjadi berkat bagi semua orang. Bantulah dan topanglah dia juga dalam soal-soal sosial maupun ekonomi, bahkan juga di dalam pergumulan pribadi dan keluarga, dan bantulah dia di dalam segala kekurangan dan keterbatasannya juga. Firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebab orang-orang yang harus bertanggung jawab atasmu. Ibrani 13 ayat 17. Jikalau saudara percaya akan Yesus Kristus karena perkataannya, maka sejahtera Allah akan tinggal dalam rumah. Kristus akan mewariskan kepada saudara kehidupan yang kekal. Silakan berdoa.
Rosano, saya ini dipersiapkan selama 6 bulan. 6 bulan proses persiapan dipersiapkan, jadi memang semuanya diatur oleh Tuhan supaya penuh suaranya betul-betul menggema seperti ini. Keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, melakukan beberapa hal untuk memperoleh kemenangan. Yang pertama, Musa berdoa dan membawa tongkatnya sebagai lambang penyertaan Tuhan. Sebab ia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Ini yang dilakukan oleh Musa. Lalu yang kedua, ada tindakan yang dilakukan oleh seorang Musa. Jadi bukan hanya terus-menerus berdoa, tetapi ada tindakan yang dia lakukan, yaitu ia menyuruh Yosua menyiapkan pasukannya lalu pergi berperang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Musa ini dia tidak tidur di rumahnya. Musa sendiri bersama dengan Harun dan Hur, dikatakan dalam pembacaan kita, naik ke puncak bukit. Menarik, dalam peperangan ini Bapak Ibu Saudara, apabila Musa mengangkat tangannya, dikatakan maka tentara Israel yang kuat. Tetapi sebaliknya, apabila ia menurunkan tangannya, tentara Amaleklah yang kuat. Beruntung Bapak Saudara, Harun dan Hur memiliki kepekaan hati. Harun dan Hur memiliki kepekaan hati. Dikatakan mereka mengambil sebuah batu tempat Musa duduk, lalu mereka menopang kedua tangan Musa, seorang di sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan, sehingga tangan Musa teracur sampai matahari terbenam. Seandainya dalam kejadian Musa saat itu kita bawa dalam konteks saat ini, saya yakin dan percaya sangat terbebani Harun dan Hur ini. Bayangkan dia menopang tangan Musa dan bisa jadi dia sudah mencium bau-bau menyengat dari Musa. Tetapi syukurlah dalam pembacaan kita tidak dikatakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Iya, model yang sama. 100 Palangan pilih 100. Ada suara, tidak ada gambar. Mbak Deni, tambah 50. Tambah. Di jalan
diucapkan terima kasih kepada pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, sebagai nyanyian penutup ibadah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 173 bait pertama dan bait yang ketiga. Demikian rangkaian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan masuk dalam acara seremonial. Kedua, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Yehezkiel Palulungan disilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua BPNS Gereja Perjalanan Masa beserta jajarannya. Yang kami hormati hamba Tuhan yang sempat hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu Pendeta. Yang kami hormati BPJ Seklasis Osano dan BPJ dari jemaat yang lain. Yang kami hormati pengurus kategorial mulai dari Badan PKB, DPR, DPM, DPGPM,
Yang kami hormati Ibu Pendeta Sri Widiawati STH bersama keluarga dari Rantai Palado. Yang kami hormati para undangan dan semua warga jemaat. Izinkan saya mewakili panitia untuk menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan acara ini. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua BPNS yang selalu memberi perhatian kepada kami jemaat bersama, juga kepada Bapak Ketua BPNJ, Bapak Pendeta yang selalu mendampingi kami panitia sehingga acara dapat kita laksanakan hari ini. Seluruh unsur pemerintah yang boleh hadir, ada beberapa kepala OPD sekalipun mereka adalah warga jemaat, pejabat, salon 3-4 yang boleh hadir yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir dalam melakukan pengurapan Pendeta Sri Widiawati pada kesempatan siang hari ini dan dikasih dalam Tuhan dari berbagai tempat yang boleh hadir dan juga kami hormati kami kasihi. Dan yang kami hormati kami kasihi adalah Ibu Pendeta yang baru kita awali hari ini bersama dengan kedua orang tua dan seluruh keluarga yang boleh hadir. Yang paling berbahagia hari ini adalah kami selaku warga Gereja Pelayanan Masa Jemaat bersama. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena sudah berbulan-bulan proses ini berjalan dan kami terus dihantui ketidakpastian apakah Vikaris Sri Widiawati ini dapat dilunasi atau seperti apa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini bahwa doa-doa yang kita naikkan dijawab oleh Tuhan, sehingga pengurapan Ibu Sri Widiawati dapat dilaksanakan pada hari ini. Yang perlu kami garis bawahi bahwa semua ini boleh terlaksana bukan karena kehebatannya Pak Pendeta Dekpatola selaku Ketua Sinode, bukan karena kehebatannya Ketua Majelis bersama dengan Majelis yang ada di jemaat bersama, bukan karena kehebatannya tim dan panitia yang ada, tetapi semata-mata karena kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah berkenan sehingga pengurapan hari ini boleh kita lakukan dengan baik. Karena itu kami selaku jemaat di tempat ini benar-benar merasa sangat bersyukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, hari ini terjawab sudah apa yang menjadi kerinduan jemaat untuk kembali memiliki 2 tenaga pendeta. Periode-periode yang lalu kami pernah memiliki 2 tenaga pendeta, Ibu Pendeta Yulita bersama dengan Pak Pendeta Stefanus. Dan ada waktu jeda kami harus memiliki kembali 1 tenaga pendeta dan memang menjadi kerinduan seluruh warga jemaat melalui perjuangan akhir tahun bahwa bagaimana BPMJ memikirkan kembali supaya jemaat ini memiliki kembali 2 pendeta, dan syukur kepada Tuhan bahwa doa jemaat terjawab hari ini. Kita akan memulai lagi memiliki 2 tenaga pendeta mulai hari ini. Harapan kami bahwa dengan kehadiran dan pertambahan 1 tenaga pelayan pendeta di tempat ini akan menjadikan pelayanan bagi jemaat di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Saya kira ini sekaligus akan menjadi catatan bagi pendeta yang diurapi hari ini, menjadi pekerjaan rumah bagi
Pak Pendeta Joel bersama dengan Pendeta Sri Widyawati bahwa pelayanan per hari ini akan menjadi lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Akan tetapi seorang yang akan melayani menjadi tenaga pendeta tentu sudah dipersiapkan dengan sangat matang, dengan sangat baik oleh lembaga pendidikan di mana dia meraih gelar sebagai sarjana teologi, dan tentu juga sudah banyak dipegang oleh sinode sebelum diurapi menjadi seorang pendeta. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada seluruh warga jemaat dan semua pihak yang telah memberi dukungan, baik berupa waktu, pemikiran, tenaga, bantuan dana, material yang lain untuk mendukung pelaksanaan pengurapan ini. Terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Tuhan Memasak, Badan Kerja Majelis Klasis Kosango yang terus setia mendampingi kami dalam melalui semua proses sampai pada pelaksanaan kegiatan pengurapan pada hari ini. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyukseskan acara pengurapan pendeta pada siang hari ini. Dua yakin panitia yang kami hormati, pengurus kategorial di Sinode Kelas Jemaat, orang tua sebagai tokoh adat, lalu hamba Tuhan dan keluarga dari Raja Pelado, segenap orang tua, ibu bapa, jemaat dikasih Tuhan yang berbahagia dalam Kristus. Saya kira di bulan Juni ini kita syarat dengan hari-hari yang sangat bersejarah. Di Juni ada ulang tahun PKB keempat, lalu 5 Juni ada hari keturunan Kudus, tanggal 7 Juni yang lalu ulang tahun GTF yang ke-75, dan hari ini dalam sejarah GTN, sejarah Klasis Kosango dan sejarah jemaat Kosango, kita mengurapi lagi seorang pendeta di Gereja Masa yang ke-423. Jadi andaikan dari sepak bola, pendeta asli ini nomor punggungnya 423. Artinya sudah begitu banyak pendeta-pendeta sebelum pendeta Sri Widyawati. Sebabnya wajar kalau pendeta tadi katakan saya ini masih muda, ya. Tapi bagi kami GTN, baik dari faktor usia maupun dari faktor muka dan sebagainya, kelihatan masih muda. Karena itu memang harus terus belajar dan mencari diri. Ya. Lalu biasanya kalau kami menghadiri pengurapan pendeta, kami bagikan itu ayat bacaan khotbah dan ayat-ayat pengurapan. Ini maksudnya juga terus dibaca, dipelajari dan diingat dan menjadi pegangan. Kami tambahkan, ya, selain diingat di daftar bacaan Quran edukasi, ya ingat juga firman Tuhan di dalam Kejadian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Supaya berdoa dan bekerja untuk itu, ya. Kalau perlu bagi BPMJ itu berpromosi. Jika kita berharap dalam waktu yang dekat kita dipersekutukan lagi itu acara yang satu ini. Terima kasih kepada Tuhan dan keluarga dari Brado yang sudah mendukung hambanya. Saya kira ke depan keluarga dan jemaat Brado kita semua akan terus mendukung hambanya, sehingga terus dia terpilih saya, ini aku utus aku. Periode ini diutus di Kosango, tapi bisa saja ke depan diutus ke Maluru atau tempat lain. Ya, disininya pendeta siap ditempatkan di mana-mana dan jemaat siap menerima pendeta siapapun yang ditempatkan.
Itulah prinsip sentralisasi. Terima kasih kerjasama kita, BPMK, BPMJ, panitia, sidang jemaat, memungkinkan proses perencanaan bahkan pelaksanaan program ini dapat berlangsung dengan baik. Tentu semuanya tak luput dari dinamika keterbatasan, kelemahan kekurangan. Mari kita saling memaafkan, ya, saling mungkin sampai mengampuni sehingga dalam segala keterbatasan kekurangan kita Tuhan yang telah dipuji-pujikan dan juga kehadiran pendeta GTM di kelas kami untuk kami menjadi berkat bagi GTM, bagi kita sekalian, bahkan masyarakat sekitar. Kami terus ingatkan, kalau tadi Pak Ketua menggambarkan kondisi jemaat usaha ini, ya memang tidak mengherankan karena memang sejatinya jemaat usaha secara khusus dan klasis usaha umumnya ini adalah ibu kota Kabupaten Mamasa. Ya, bagi Sinode Gereja Mamasa nomor 20 Romawi titik 527 dan seterusnya tentang pemanggilan dan penetapan pendeta. Badan Kepimpinan Sinode Gereja Mamasa atas nama Gereja Mamasa menimbang bahwa Allah sendiri yang telah memilih memanggil hambanya untuk memimpin, memelihara dan memberkati umatnya memenuhi panggilan tugas panggilan Allah. Kedua, bahwa ketentuan tentang jabatan gereja beserta tata dasar tentang masa memperhatikan poin 1, 2, 3, 4 memutuskan menetapkan pertama memanggil dan mengangkat saudari Vikaris Sri Diwati STH menjadi pendeta di Masa ke-14 Kedua, pemanggilan dan pengangkatan dilakukan melalui pengurapan pendeta yang dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 dalam kebaktian jemaat di gedung gereja Masa Jemaat Osamo Basis Osamo. Ketiga, yang bersangkutan diberi hak atas jaminan hidup sesuai dengan tabel pengajian dan kebangkatan yang berlaku di gereja Masa. Keempat, surat keterangan diberikan kepada pendeta yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ditetapkan di Mamasa 7 Juni 2022, Badan Pekerja Majelis Gereja Mamasa, pendeta dari Patola Bawah, Ketua Umum, pendeta Mudan Hakat, Sekretaris Umum, ditandatangani dan diijab. Badan Pekerja Majelis Gereja Mamasa, pendeta dari Patola Bawah, Ketua Umum, pendeta yang bersangkutan, pendeta Sri Diwati STH. Lalu mengetahui Badan Pekerja Majelis Gereja, Badan Pekerja Majelis Gereja Osamo. Ucapkan terima kasih. Kita melangkah ke sambutan yang ketiga, yaitu pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Mamasa kepada Bapak Kain Dr. Sembe MM. Silakan. Terima kasih MC. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode dan Direktur Mamasa bersama Setu. Yang kami hormati Badan Pekerja Majelis Klasis Osamo. Yang kami hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat Sekelas Osamo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua DRJ, yang kami hormati tokoh adat, tokoh pemuda, yang kami hormati seluruh kategorial, yang kami hormati
seluruh insan pers yang hadir, Sipatuo, dan yang kami hormati teman-teman kami, para pejabat eselon 2 yang hadir dalam kapasitas sebagai keluarga dan majelis. Ada Kepala Bapelin Pangda, Pak Ismi Mampu, ada Pak Kasat Pol PP, Wakil Keluarga, dan sebanyak pejabat eselon 3 yang hadir. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, dan secara khusus Ibu Pendeta, kalau katanya di Makasama disapa dia. Serta seluruh yang Bapak Ibu sudah dapat saya sebut satu persatu. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Sekda yang hadir bersama pada saat ini karena beliau melakukan tugas yang tidak bisa diwakili, sehingga saya selaku asisten satu dan pemerintah Desra menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah daerah Kabupaten Mamasa tentu merasa bangga dan bersyukur atas kegiatan ini, oleh karena gereja adalah salah satu pilar dalam pembangunan. Dan seterusnya kita di Kabupaten Mamasa, peran gereja sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, dengan kehadiran seorang pendeta di jemaat gereja Raja Mamasa di Makasama ini, bagi pemerintah daerah ini adalah semakin menyejukkan. Oleh karena apa? Oleh karena diharapkan pendeta bisa mengarahkan, membimbing, mendoakan seluruh warga jemaat, dengan notabene adalah warga Kabupaten Mamasa. Dan juga tentu kita berharap, pemerintah daerah berharap bahwa pendeta turut mendoakan seluruh umatnya, warga gereja, untuk senantiasa bisa giat bekerja, semangat bekerja, semangat membangun, semangat belajar, sehingga akan mendukung dalam suksesnya pembangunan di Kabupaten Mamasa. Dan juga tentunya pemerintah daerah berharap bahwa para pendeta senantiasa mendoakan pemerintah daerah yang ada, sehingga pemerintah daerah bisa mengemban tugas dan bisa lebih menyejukkan umat manusia secara khusus di GTM di Makasama. Selamat kepada GTM di Makasama yang mendapatkan tambahan pendeta yang berbasis Osano, dan umumnya GTM yang ada saat ini.